Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis dari kitab Muhtarul Ahadits, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat terbaik dari kaum Ansor yang bernama Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal bersama sahabatnya lain. Kemudian sahabatnya lain tersebut mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, engkau merupakan salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Maka berikanlah aku hadis yang pernah Rasulullah sampaikan kepadamu." Mendengar pernyataan ini, Mu'adz pun menangis terseduh-seduh karena Mu'adz sangat merindukan Rasulullah. Hingga akhirnya Mu'adz pun terhenti dari tangisannya. Mu'adz pun berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadaku, wahai Mu'adz, jika kamu menjaga hadis ini, maka kamu akan mendapatkan kemanfaatan. Namun, jika kamu mensia-siakan hadis ini, maka kamu akan kehilangan hujah di hadapan Allah kelak di hari akhir. Ketahuilah bahwa Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan 7 langit dan bumi. Dan setelah Allah menciptakan 7 langit dan bumi, Allah memerintahkan 7 malaikat tersebut untuk menjaga di tiap-tiap lapisan langit. Setiap hari terdapat malaikat hafadzah atau malaikat pencatat amal manusia yang melaporkan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati lapisan langit 7. Dan seketika malaikat hafadzah melewati lapisan langit pertama, malaikat hafadzah pun memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga. Dan malaikat penjaga lapisan langit pertama mengatakan, "Lemparkanlah amalan ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya masih ada amalan hibah. Allah telah memerintahkanku agar tidak mengizinkan amalan manusia yang di dalamnya ada amalan hibah untuk melewati langit ini." Keesokan harinya, terdapat malaikat hafadzah yang berhasil melewati lapisan langit pertama. Sesampainya di lapisan langit kedua, malaikat hafadzah ini pun memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga lapisan langit kedua. Dan malaikat penjaga lapisan langit kedua ini pun mengatakan, "Lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya ada niatan untuk kepentingan duniawi. Allah telah memerintahkanku agar tidak mengizinkan amalan manusia melewati lapisan langit ini yang di dalamnya terdapat niatan untuk kepentingan duniawi." Keesokan harinya lagi terdapat malaikat hafadzah yang berhasil melewati lapisan langit pertama, kedua. Dan sesampainya di lapisan langit ketiga, malaikat hafadzah ini pun menceritakan memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga lapisan langit ketiga. Dan malaikat penjaga pun mengatakan, "Lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena amalan manusia ini dikerjakan dengan rasa sombong. Allah telah memerintahkanku agar tidak mengizinkan amalan manusia melewati lapisan langit ketiga yang di dalamnya masih ada rasa sombong." Keesokan harinya lagi terdapat malaikat hafadzah yang berhasil melewati lapisan langit pertama, kedua, dan ketiga. Sesampainya di lapisan langit keempat, malaikat hafadzah ini pun menceritakan memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga lapisan langit keempat. Dan malaikat penjaga pun mengatakan, "Lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya masih ada rasa ujub."
membesar-besarkan amalannya. Allah telah memerintahkanku untuk tidak mengizinkan amalan manusia ini melewati lapisan langit keempat yang di dalamnya masih ada rasa ujub. Nah, keesokan harinya lagi terdapat malaikat hafadzah atau pencatat amal manusia yang berhasil melewati lapisan langit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sesampainya di lapisan langit kelima, malaikat hafadzah pun menceritakan, memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga lapisan langit kelima. Dan malaikat penjaga pun mengatakan, lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya masih ada rasa iri dengki. Allah telah memerintahkanku untuk tidak mengizinkan amalan manusia melewati lapisan langit ini yang di dalamnya masih ada rasa iri dengki. Keesokan harinya, terdapat malaikat hafadzah yang berhasil melewati lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan sesampainya di lapisan langit keenam, malaikat hafadzah pun memuji-muji amalan manusia di hadapan malaikat penjaga lapisan langit ke-6. Kemudian malaikat penjaga pun mengatakan, lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya masih ada rasa kasar, rasa tidak ada belas kasih, tidak punya rasa belas kasih. Allah telah memerintahkanku agar tidak mengizinkan amalan manusia yang di dalamnya tidak mempunyai rasa belas kasih. Dan yang terakhir, keesokan harinya terdapat malaikat hafadzah yang berhasil melewati lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sesampainya di lapisan langit ketujuh, malaikat hafadzah menceritakan, memuji-muji amalan manusia. Dan malaikat penjaga lapisan langit ketujuh mengatakan, lemparkanlah amalan manusia ini kepada pemiliknya, karena di dalamnya masih ada rasa melakukan amalan tersebut bukan karena Allah. Allah telah memerintahkanku agar tidak mengizinkan amalan manusia melewati lapisan langit ini yang di dalamnya ada rasa niatan dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kesimpulan dari hadis ini yakni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dibutuhkan perjuangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan semua amal perbuatan yang benar-benar ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah harus dimulai dengan latihan. Karena syaitan itu menguji manusia dari arah manapun. Jika kita melakukan amalan terus-menerus, maka syaitan itu pun akan kelelahan menggoda kita. Jadi, niatan-niatan yang memang disukai oleh Allah akan datang dengan sendirinya karena dengan terbiasa. Allah memang Maha Pengampun, akan tetapi manusia tidak boleh melakukan taubatan sesuai hatinya, asal-asalan. Dan semua itu harus dimulai dari latihan agar mendapatkan niatan yang sempurna dalam amalan.